Biasanya kalau lagi banyak nongol gitu, karena kan kita kalau melihat secara keseluruhan kan Olin ada di all fund ya. Tapi kalau kita mau ngelihat cuman reksadana apa sih yang lagi bagus gitu kan, bukan merekomendasikan sih, cuman kita itu apa sort by kinerjanya itu lagi yang bagus itu apa aja itu ada di top fund. Nah di top fund itu akan kelihatan untuk nggak cuman jadi ada MI yang di situ pokoknya kalau kinerjanya bagus pasti akan tampil di namanya di top fund gitu untuk memudahkan si nasabah-nasabah yang pengguna-pengguna motion trade ini untuk aku mau beli apa ya, ya udah kalau bingung-bingung mau beli apa masuk aja top fund dan itu pasti ada support invest sih. Iya, 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 benar-benar benar. Karena memang kita kebetulan kinerja tahun ini memang sangat baik ya Mbak. Jadi udah masuk ke top fund itu udah happy banget deh kita juga. Masuk di top fund itu udah Hai. paling mudah lah, nggak harus cari-cari apa gitu kan apa dan sebagainya udah ngeliat aja di situ itu udah jadi salah satu yang paling oke. Sama mungkin tambahan lagi ya Olin ya kalau untuk mau melihat kinerja kinerja reksadana yang yang paling oke itu biasanya kita itu tampilin di IG kita itu untuk kinerja reksadana yang saat ini yang biasanya tuh tiap bulan di akhir bulan kita ambil datanya. Contoh sekarang kan di awal bulan September, berarti data per 31 Agustus nanti akan kita tampilin reksadana apa aja yang apa yang oke gitu per tanggal 31 Agustus gitu. Dan itu dari pasar uang kita ambil tiganya, terus nanti pendapatan tetap kita ambil tiga atau maksimum lima lah paling gitu, dan itu akan tampilin di IG-nya kita. Gitu. Jadi Oke, oke. Itu jadi teman-teman juga bisa ngelihat sih dari sana ya, mana yang performance-nya paling bagus gitu ya selama 1 bulan terakhir. Jadi bisa buat consider juga buat keputusan investasi gitu ya, Mbak. Oke. betul. Mungkin last ya, sebelum kita masuk ke sesi Q&A gitu ya, mungkin mau minta tips nih sedikit dari Mbak Tina, gimana sih cara investasi atau pengalaman investasinya gitu di reksadana gitu ya, gimana sih cara ngelolanya supaya tetap cuan gitu, supaya masuknya mungkin entry-nya bagus, terus nanti return-nya juga bisa sesuai dengan resiko yang diambil gitu. Oke, ini pengalaman mungkin tipsnya itu pengalaman aku aja kalau aku nyontek dari Boleh. mana itu biasanya kan aduh paling dari mana gitu kan. Ini benar-benar aku lakuin. Jadi tiap bulan itu kebetulan ya kalau MNC Security dari MNC sendiri itu kita gaji itu nggak cuma masuk di bank gitu, tapi kita dimasukin ada berapa persennya itu masuk ke RDN. Nah, And yang RDN ini itu aku komit untuk gimana caranya biar aku nggak keluarin untuk bisa masukin ke reksadana. Karena itu memang kalau aku bilang itu adalah ya apa ya investasi yang memang aku tuh udah kayak nggak mau pakai. Memang itu memang mau buat aku simpen ya paling tapi aku juga nggak mau terlalu resikonya terlalu besar karena memang pada dasarnya kita itu udah harus merencanakan dulu ya berapa persen untuk yang agresifnya, berapa persen yang memang kita itu untuk yang konservatifnya. Itu aku udah tentuin gitu di awal. Jadi kalau aku punya uang berapa berapa agresifnya aku ini adalah sekian. Jadi uang itu kalau mau naik turun gitu kan, mau aku udah masukin di saham. Mau naik turun, mau minus, mau sampai 50%, 60%, nggak mau, udah biarin aja karena memang udah aku patok gitu loh. Aku udah punya perencanaan apa udah aku rencanain bahwa ini memang untuk aset-aset agresif gitu. Jadi kalau aset agresif itu kan high risk high return. Jadi kalau kita udah harus tahu kemungkinan terbesarnya kalau yang namanya agresif itu adalah kita portfolio kita tuh bisa minus gitu sedalam-dalamnya lah entah itu berapa persen. Nah itu udah kita pisahin. Nah kalau untuk yang gaji ini yang memang bener berapa persen yang emang dimasukin ke RDN itu paling aku masukin paling cuma ke pendapatan tetap. Jadi tiap bulan aku rutinin, tapi nggak pernah aku lihat kecuali kayak aku tuh memang butuh likuiditas daripada aku pinjem, aku akan pinjem ke diriku sendiri. Karena komit untuk harus ngembaliin lagi, gitu. Untuk harus kembaliin lagi, untuk aku komit
Jadi aku bilang ini adalah hutangku gitu, tapi hutang ke diri sendiri gitu. Jadi itu salah satu tips memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk tahu kebutuhannya kita itu berapa, ya kan? Dan kita harus mau bener-bener kalau apa ya, kalau buat aku itu nabung itu udah kayak kayak zakat gitu. Zakat itu kan kalau buat saya sebagai seorang Islam itu kan adalah wajib. Jadi begitu kita punya uang itu udah zakat dulu udah gitu kan. Begitu juga kita punya uang karena apa udah punya satu kebutuhan sendiri di kita itu udah ya udahlah udah ada uang yang di bank ini, yang ini udah biarin aja masuk ke tabungan ya udah gitu. Kecuali kita mau pakai ya itu lain cerita gitu aja. I Gitu. Itu see, salah I satu. see. I see. Jadi kuncinya adalah konsisten ya Mbak, konsisten nabung, Bener, konsisten gitu ya. Dan juga tadi ada diversifikasi sedikit ya, ada porsi yang buat agresif, ada juga pasti. porsi buat jaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya butuh likuiditas gitu ya, bisa tarik kapan aja. Jadi jangan semuanya taruh di reksadana saham gitu ya, karena itu kan bisa naik turunnya tuh lumayan dalam gitu kan. Nanti butuh Benar. duit, lagi turun marketnya jadi gitu kan. Betul. Oke. Itu memang harus dipisahin sih. Hal-hal seperti itu kemampuannya kan beda, tiap orang pasti berbeda-beda ya. Jadi ya apa harus sesuaikan aja dengan kemampuannya biar kita nggak memaksakan. Itu yang paling penting sih dalam berinvestasi adalah kita nggak memaksakan gitu, tapi kita harus komit dan harus rutin. Udah gitu aja. Oke, setuju banget, setuju banget. Itu tips yang sangat berguna ya teman-teman di sini. Kalau misalnya belum rutin invest, belum diversifikasi, coba benahi lagi portfolionya, coba lagi untuk lebih konsisten lagi, dan juga jangan lupa diversifikasi gitu ya. Nah, Betul. ya, kita mungkin masuk ke sesi Q&A ya. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, nanti ada hadiah untuk 2 penanya terbaik. Boleh langsung di question box yang di bawah sini. Dan juga jangan lupa isi survei yang udah dipin. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya. Pertama, hmm, oke, yang pertama ini dulu. Tanya Kak, berapa biaya transaksi yang dikenakan di Motion Trade, baik transaksi saham maupun reksadana, ataupun apakah ada biaya lain kalau misalnya selain biaya transaksi itu? Oke, saya jawab mungkin untuk yang karena ini sesinya reksadana, jadi mungkin akan lebih banyak ke reksadananya ya. Untuk Mm-mm. reksadana itu tidak ada biaya transaksi sama apa untuk pembelian ataupun penjualan ya untuk saat ini. Tapi mungkin juga ada sih beberapa produk yang menerapkan untuk penjualan. Biasanya kalau contoh di bawah 6 bulan ya kan kalau dicairin produknya akan kena gitu. Tapi nggak semua produk, rata-rata sekarang produk untuk penjualan ataupun pembelian itu, terutama pembelian ya, pasti nggak dikenakan. Tapi kalau untuk penjualan itu ada beberapa lah gitu. Tapi nggak semua juga. Jadi term and condition makanya mungkin bisa dilihat di fun fact sheet-nya untuk masing-masing produk. Tapi rata-rata dari yang di MNC Sekuritas di Motion Trade sendiri dari 119 produk itu nggak nyampe sekitar paling yang menerapkan kebijakan seperti itu nggak nyampe 20-an produk sih, nggak nyampe sih seperti itu. Jadi Hmm, mostly oke. biaya sih untuk transaksi-transaksi. Jadi untuk produknya balik lagi ke produknya ya, apakah ada biaya atau enggak. Jadi dicek dulu nih fun fact sheet-nya sebelum beli. Dan mungkin untuk produk dari Sukor Invest sendiri rata-rata udah nggak ada fee ya Mbak. Jadi belinya 10.000 ya udah masuknya 10.000 gitu ya. Jadi nggak Iya. kena biaya lagi. Oke. Selanjutnya eh apa ya? Oh oke ini. Kak, apakah ada reksadana syariah di Motion Trade? Tadi ada ya, dari Ada. Sukor juga ada. Di Sukor aja untuk yang tadi untuk money market kita juga ada yang money market syariah ya, Olin ya. Gitu. Mm-mm. Jadi produk-produk syariah itu ada dan kurang lebih ada sekitar 20-an produk lah kalau untuk di Motion Trade sendiri untuk yang reksadana-reksadana syariah.
Oke, berarti pasti ada ya teman-teman, karena kan memang kebutuhan juga ya syariah itu banyak yang mau investnya tuh lebih di reksadana syariah aja dibandingkan yang konvensional. Dan di MNC Sekuritas atau di Motion Trade sendiri ada 20-an ya Mbak Tina tadi. Apalagi Jadi mungkin support ya, produk konvennya atau syariahnya juga sama-sama bagus ya. Jadi sebenarnya bukan jadi pilihan cuman untuk mungkin preferensi orang aja kali ya. benar-benar. Selanjutnya tadi ada dibahas juga sih, cuman mungkin dibahas lagi aja ya. Untuk proses penjualan reksadana perlu waktu berapa hari kerja? Oke, untuk penjualan proses penjualan itu maksimum itu memang secara prospektus adalah 7 hari kerja. Tapi kalau untuk itu maksimum ya. Tapi untuk reksadana pasar uang untuk saat ini rata-rata itu adalah T+1. Jadi kalau hari ini nih tadi sebelum jam 11 udah melakukan redemption ataupun penjualan, itu akan masuk itu adalah keesokannya gitu besokannya. Nah kalau besokannya saya nggak bisa memastikan jamnya berapa, yang jelas adalah T+1 gitu. Nah itu untuk penjualan untuk reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap biasanya rata-rata T+2 gitu, tapi maksimum juga T+7 gitu kan. Nah terus kalau untuk reksadana saham itu biasanya T+3 tapi maksimumnya juga T+7. Jadi tiap reksadana, jenis reksadana itu untuk waktunya dia tuh masuk lagi kembali lagi ke rekeningnya itu berbeda-beda. Jadi nggak semuanya itu semuanya tapi semuanya itu adalah maksimum T+7 gitu. Jadi T+7 juga memang karena takutnya kepotong libur gitu ya Mbak, Betul. weekend gitu kan, itu bisa lebih gitu ya. Tapi rata-rata lebih cepat ya dibandingkan yang ditulis di prospektus T+7 itu. Itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya masih bingung ya Mbak sama konsep motion trade sama upward itu tuh apa bedanya gitu ya. Mungkin boleh Okay. aja Nah, Mbak gitu. bedanya motion trade dengan apart ya. Jadi dengan Mas Agus Ardian. Jadi sebenarnya gini, apart itu adalah kepanjangannya adalah agen penjual reksadana, ya kan? MNC Sekuritas yang kita itu dapat izin dari OJK sebagai agen penjual reksadana. Nah, karena kita sudah mendapatkan agen izin dari OJK sebagai agen penjual reksadana, kita memiliki sistem sistem itu yang kita namain motion trade. Jadi untuk memudahkan nasabah-nasabah yang melakukan pembelian melalui MNC Sekuritas gitu. Jadi agen penjual reksadana namanya juga agen ya, gitu kan. Kita bekerja sama dengan beberapa MI-MI. Salah satunya adalah dengan Sukorinvest Asset Management sebagai MI yang kita kita kasih wadah lah istilahnya di dalam aplikasi kita begitu. Mungkin cukup menjawab Mas Agus. Iya, jadi memang itu udah jelas banget ya, Mas Agus. Jadi sebagai apa ya distributor gitu ya dari Iya, produknya Sukor Invest bisa dibeli gitu ya. Karena kan kalau misalnya Sukornya itu manajer investasinya, kalau misalnya Motion Trade itu adalah uppernya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, mengingat udah cukup lama juga nih ngobrol sama Mbak Tina kan sore hari ini nggak berasa banget. Terakhir tips ya, mungkin ini lebih ke tips gimana cara milih reksadana yang bagus untuk dikoleksi dan gimana sih cara pilihnya itu. oke. Salah satu ini tips untuk yang gimana cara pilih reksadana. Satunya adalah udah pasti dapat izin dari OJK si MI-nya. Nah, terutama kalau izin untuk yang MI-MI yang udah kerjasama di Motion Trade udah pasti karena kita juga setiap PKS itu udah pasti lapor sama OJK. Jadi udah pasti MI-MI tersebut itu di bawah naungannya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu satu. Yang kedua kalau kita lihat dari returnnya
itu seperti apa. Tentunya kita nggak bisa bandingkan return reksadana pasar uang sama return reksadana equity karena portfolionya itu underlying portfolionya itu berbeda-beda gitu. Jadi balik lagi adalah profil resikonya itu seperti apa, ya kan. Reksadana pasar uang itu lebih ke konservatif, reksadana saham itu lebih ke agresif. Jadi itu juga jadi salah satu pertimbangan, ya kan. Yang pertimbangan lagi adalah dari sisi AUM, aset under management atau dana kelolaan dari si MI. Karena apa? Semakin besar asetnya itu memperlihatkan bahwa trust, kepercayaan masyarakat untuk taruh uangnya di MI itu seberapa besar. Dan salah satunya mungkin kalau kriteria tadi itu Sukor mungkin jadi salah satu, itu masuk semua ya, Olin ya gitu. Jadi makanya banyak orang yang kalau udah pas lagi mau lihat apa, oh kok balik lagi jadinya ke Sukor ya, karena kita nggak bisa melihat cuma dari satu sisi gitu. Tapi returnnya juga kita oke, tapi dari segi AUM-nya juga oke, karena AUM itu nggak cuma dari trust, tapi kita juga bisa lihat dari likuiditasnya gitu. Contoh kalau kita mau tarik lebih mudah, karena apa? Likuiditas dari CMI itu juga banyak gitu. Jadi kita juga akan mempermudah kita untuk kita bisa pas lagi kita membutuhkan dana tersebut gitu. Itu uh, paling nggak itu yang harus kita lihatin adalah itu. Iya, dan juga tadi ada tambahannya mungkin setiap akhir bulan gitu ya, ada juga dikasih tahu ya top performance-nya top 3 sampai top 5 gitu juga nanti bisa dilihat-lihat juga sebagai mana nih return yang paling bagus gitu kan selama sebulan terakhir gitu. Jadi itu buat pertimbangan aja sih teman-teman buat milih reksadana gitu ya. Oke, nah paling untuk sore hari ini segitu aja untuk sesi Q&A-nya dan juga materinya yang dipaparkan oleh Mbak Tina itu very very insightful, bisa kita lebih kenal lagi MNC Sekuritas dengan aplikasinya Motion Trade gitu.